Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh mapel PSPTHR dengan subbab sistem rem. Sebelumnya Pak Guru minta maaf karena di pertemuan yang lalu Pak Guru mengatakan kalau pembahasan kali ini adalah roda dan ban. Ternyata setelah Pak Guru cek di silabus itu sistem rem dulu ya, maka kita bahas dulu tentang sistem rem. Nah, sistem rem ini juga akan menjadi akhir pertemuan di semester yang pertama ini. Jadi nanti untuk soal ujiannya mulai dari kopling sampai rem, gitu ya. Oke. Langsung saja fokus ke pembahasan. Kalian bisa lihat pada background ini adalah sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan sebuah sistem rem. Lanjut, kita bahas dari yang umum adalah fungsi rem ya. Fungsi rem yang pertama mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan ya. Dengan cara menginjak pedal rem maka akan mengurangi kecepatan sebuah kendaraan ya. Selain dari menginjak pedal rem, kecepatan juga bisa dikurangi dengan cara melepas pedal gas dan dengan cara menurunkan gigi ya. Ruas persneling dikurangi dari 3 ke 2 juga bisa menghentikan, atau bukan menghentikan ya, mengurangi laju kendaraan. Kemudian yang kedua, memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Nah, ini bisa dilakukan oleh mobil ya, motor nggak bisa. Ini fungsinya rem parkir di sini, memungkinkan parkir tempat yang menurun dengan cara menghentikan roda belakang maupun di center brake, yaitu di transmisi, antara transmisi, ujung transmisi dengan poros propeller ya, seperti itu. Kemudian sebagai alat pengaman dan menjamin pengendara yang aman ya. Ini yang vital, ini alat pengaman ya. Kalau sebuah kendaraan nggak dilengkapi atau tidak diberi sistem rem, Pak Guru percaya ya nggak akan ada yang mau naik kendaraan tersebut. Betul tidak? Nah, seperti itu. Next, prinsip rem merubah energi gerak menjadi energi panas. Umumnya rem bekerja disebabkan karena adanya sistem gabungan melawan sistem gerak putar ya. Efek pengereman diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua objek benda. Nah, kita bahas yaitu perubahan energi dari energi gerak menjadi energi panas. Energi gerak yaitu dari tromol ataupun piringan yang berputar dirubah menjadi energi panas dengan cara didorong, dijepit, ditahan ya, nanti akan menghasilkan energi panas. Panas ini atau digesek lah ya. Gesekan akan menyebabkan energi panas. Panas akan dibuang ya lewat tromol maupun lewat cakram. Kemudian rem bekerja disebabkan karena adanya sistem gabungan penekanan ya. Sistem gabungan penekanan berarti dari ujungnya saja kita bahas, yaitu dari sepatu rem yang mendorong kampas rem dan akhirnya akan menekan piringan maupun cakram ya. Piringan dan cakram masuk ke dalam sistem gerak putar, terputar karena adanya putaran dari mesin ya, yang dilewatkan ke sistem pemindah daya. Efek pengereman atau braking effect diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan antara dua objek benda. Dua objek benda yaitu dari sepatu rem kampas dan tromol ataupun piringan. Itu ya yang mengakibatkan efek pengereman. Kalian bisa melakukan uji coba sangat sederhana efek pengereman, yaitu dengan cara menggelindingkan spidol pada sebuah lantai ya. Nanti spidol itu lama-lama akan berhenti juga, itu karena adanya gesekan ya antara spidol dengan lantai. Beda kalau kamu mencoba pada bidang yang miring, nah itu akan terus menggelinding. Pada bidang datar nanti bisa dilakukan uji coba pengereman sederhana kayak gesek. Lanjut, tipe rem yang pertama
Kita bahas dulu. Rem yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi tipe tergantung pada penggunaannya. Rem kaki digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan, rem parkir untuk memarkir, dan rem tambahan untuk membantu rem kaki yang digunakan pada kendaraan besar. Ini sudah Pak Guru golongkan ya. Rem kaki yaitu ada hidrolis dan pneumatis ya. Hidrolis berarti umum ya, kalian sudah melihat, sudah tahu. Pneumatis juga digunakan dengan tambahan kompresor, biasanya digunakan pada kendaraan yang besar. Ini akan menghentikan roda ya, mengerem roda. Kemudian yang kedua adalah rem parkir, jenisnya adalah mekanis ya, biasanya menggunakan tarikan kabel. Ini akan menghentikan dua ya, center brake dan rem roda belakang ya. Center brake tadi sudah dibahas, yaitu di ujung transmisi dengan ujung poros propeller, pertemuan antara transmisi dan propeller, di situ biasa dikasih center brake. Kemudian di roda belakang umum ya, pada kendaraan yang kalian lihat juga menggunakan rem parkir yang menghentikan roda belakang. Kemudian rem tambahan exhaust brake. Nah, ini exhaust brake ini yang mungkin kalian belum tahu ya. Exhaust brake itu menghentikan dengan cara memampakkan tekanan gas buang ya. Nanti tekanan gas buang itu akan mengakibatkan putaran mesin akan berkurang, mengurangi dalam tanda kutip ya. Berarti urutannya yaitu dengan cara engine brake dulu, lepas pedal, kemudian aktifkan tuasnya. Ini ada tuasnya untuk exhaust brake sebelah setir ya, diaktifkan, nanti akan memampakkan tekanan gas buang dan membantu pengereman begitu ya. Rem kaki, kita bahas dari rem kaki. Foot brake atau rem kaki dikelompokkan menjadi dua, hidrolis dan pneumatis ya, tadi dibahas tadi. Hidrolis mempunyai keuntungan respon cepat dan konstruksi sederhana, sedangkan rem pneumatis menggunakan kompresor untuk menghasilkan udara bertekanan untuk menambah daya pengereman ya, biasanya pada kendaraan besar. Oke, lanjut. Kita bahas dari yang pertama adalah rem tromol ya, drum brake. Kita bahas. Kita komponen dulu ya. Di sini ada silinder roda. Ini silinder roda ini yang akan menjadi tempat pemberhentian minyak atau cairan fluida dari master silinder. Berhentinya di sini, di silinder roda. Karena silinder roda mendapat dorongan, maka akan diteruskan oleh silinder roda ini menuju ke sepatu rem ini yang kuning ya. Sepatu rem ini yang kuning. Sepatu rem ini dilengkapi dengan sebuah kampas, sebuah bu ini yang nempel pada sepatu rem ini kampas. Nah, dorongan dari sepatu rem dan kampas akan menjepit drum yang berputar atau tromol yang berputar. Lagi berputar, didorong dari dalam set, maka akan berhenti. Terus bagaimana cara mengembalikannya? Nah, ini ada return spring, pegas pengembali. Pedal rem dilepas, nanti pegas pengembali yang berfungsi mengembalikan sepatu rem ke posisi sedia kala. Seperti itu. Yang kedua, sebelum yang kedua kita bahas dulu. Pada rem tromol, kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem yang diam, ini diam ya, menekan bagian dalam tromol yang berputar. Diameter dalam tromol yang berputar ini ditahan oleh sepatu rem dan kampas. Lanjut, rem cakram atau disc brake ya, rem piringan sama saja. Kita baca dulu. Disc brake atau rem cakram terdiri dari cakram atau disc rotor ya, ini disc rotor yang berputar yang terbuat dari besi tuang yang berputar dengan roda, dan disc pad, ini disc pad
ya, 1 2 dispatch. Berfungsi mendorong dan menjepit cakram. Gaya pengereman dihasilkan karena gesekan antara dispatch dan rotor. Perhatikan di sini ya, ini dispatch, ini juga dapat tekanan dari master silinder, dari silinder roda. Kemudian akhirnya dampaknya akan mendorong piston maju, dan piston maju akan mendorong kampas yang hitam ini dan akhirnya akan menekan di piringan. Seperti itu. Nah, kita bahas pertemuan ini sampai pada rem piringan. Oke, di pertemuan berikutnya kita bahas rem parkir. Sekian dari Pak Guru. Pesan Pak Guru ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol karena COVID ini sedang menanjak lagi di peak atau di puncak. Oke, sekian. Apabila ada pertanyaan silakan japri atau bisa di kolom komentar. Pak Guru akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.